Beginilah kebakaran Base Camp Wates, jalur pendakian ke Gunung Prau di Kecamatan Wonosobo, Temanggung, Jawa Tengah. Warga dan pendaki berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung menduga api berasal dari tungku warung salah satu bangunan base camp dan cepat merambat ke seluruh bangunan lain. Barang milik ratusan pendaki yang dititipkan ikut hangus, termasuk kartu identitas mereka. Mereka disarankan tidak melanjutkan pendakian meski sudah berencana merayakan tahun baru di Gunung Prau. Barang-barangnya juga banyak yang istilahnya terbakar, ya mungkin untuk disarankan untuk ditunda sementara untuk tidak melanjutkan penaikan, karena kalau mendaki tanpa alat-alat ataupun tanpa perlengkapan yang cukup tentunya akan menyulitkan nanti teman-teman di base camp ataupun di pos manapun untuk bisa naik. Gunung Prau menjadi salah satu favorit ribuan pendaki untuk merayakan tahun baru. Selain pemandangan yang indah, di gunung ini juga bisa terlihat golden sunrise. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun jalur pendakian Gunung Prau, jalur Wates ditutup sementara dan dialihkan ke jalur pendakian lain. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ribuan warga di Pekalongan kesulitan beraktivitas akibat jalanan banjir dan tidak bisa dilalui kendaraan. Warga pun kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Banjir melanda kota dan Kabupaten Pekalongan. Ribuan rumah warga terendam dan membuat aktivitas warga terganggu. Untuk sementara warga harus berjalan kaki ratusan meter agar bisa keluar dari permukiman dengan menerjang banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Banjir terparah di Kabupaten Pekalongan terjadi di Kecamatan Wiradesa Tirto, Bojong, Wonokerto, Seragi. Untuk kota Pekalongan melanda di 4 kecamatan yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur dan juga Pekalongan Selatan. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Semarang, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan Doni Marendra di Desa Telogo Mulyo, Semarang, Jawa Tengah. Selamat petang, Doni. Seperti apa kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut atau justru meninggi? Sekarang saya berada di Kelurahan Telogo Mulyo, di mana pagi tadi di tempat ini, tepatnya di Jalan Taman Telogo Mulyo 2, ada ketinggian air sekitar 70 cm yang membanjiri tempat ini. Dan ini cukup statistik seluruh warga, karena menurut mereka selama 15 tahun tinggal di tempat ini belum pernah terjadi banjir, dan baru kali ini terjadi banjir. Begitu. Baik, lantas jika di sana sudah surut, apakah ada mungkin juga wilayah lain yang masih terendam banjir, Doni? Ya, sejumlah wilayah di Kota Semarang memang hari ini tadi dilanda banjir, yang karena faktor dari intensitas hujan yang cukup tinggi dari malam hingga pagi tadi, bahkan hingga siang tadi masih ada hujan yang turun, dan beberapa wilayah yang saat ini tergenang banjir ada di Stasiun Tawang, dan kemudian di Simpang 5 sempat juga tadi siang, tapi kemudian sekarang sudah surut. Kemudian di wilayah barat ada di Mangkang yang juga dilanda banjir. Baik, jika di sana menjadi wilayah yang pertama kali terkena banjir, Doni, ini lalu apakah warga bisa mengantisipasi jika ada banjir lain yang akan datang nanti, mengingat BMKG menyatakan bahwa cuaca buruk masih akan terjadi hingga awal tahun depan? Yang saya tadi sempat berbincang dengan Ketua RT 1 RW 7 di kelurahan ini, dan dia menyatakan bahwa selain intensitas hujan yang menyebabkan banjir, juga ada faktor penyempitan sungai yang ada di wilayah itu yang masuk ke kelurahan Telogo Mulyo ini. Dan itu nanti yang akan dikomunikasikan, ada pendangkalan sungai yang itu nanti akan dikomunikasikan dengan dinas yang terkait untuk bisa dikeruk atau bagaimana sehingga melancarkan arus aliran sungai yang datang dari wilayah selatan Telogo Mulyo ini. Ya, Pak. Baik, terima kasih Doni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kami juga akan memantau seperti apa banjir di Semarang karena memang tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan saat ini penanganan banjir di Semarang masih terus dilakukan dan masih mendata berapa jumlah pengungsi di sana. Sudah ada rekan kami Wisnu Wardana di Semarang, Jawa Tengah. Selamat petang Wisnu, apakah di sana banjir sudah mulai surut? Selamat petang Wilson. Ya, kondisi saat ini banjir sudah surut, berangsur surut setelah pompa-pompa yang di kawasan Semarang Timur diaktifkan. Begitu, Wilson. Baik, di sana ada berapa pompa yang terus diaktifkan, Wisnu, mengingat saat ini diperkirakan cuaca buruk masih akan terjadi hingga awal tahun depan? Iya, jadi di kawasan Semarang Timur sedikitnya ada 3 pompa besar, salah satunya di pompa Waru, Pasar Waru. Baik, untuk wilayah yang paling buruk masih terendam banjirkah di sana? Sementara sudah berangsur surut. Jadi sejak tadi pagi ketinggian air dari 30 hingga 60 cm, baik di jalan maupun masuk di pemukiman warga, sekarang sudah berangsur surut setelah pompa diaktifkan. Kalau di stasiun Tawang, Wisnu, tadi sempat ada 4 yang terkendala akibat banjir. Apakah saat ini sudah beroperasi dengan normal? Ya, dari informasi untuk kereta maupun penerbangan sudah kembali normal. Sementara itu di Bandara Ahmad Yani juga sempat terkendala. Tadi ada 13 penerbangan dari Jakarta maupun ke Semarang. Setelah pukul 12 siang tadi sudah kembali normal, Wilson. Baik, jika seperti itu ternyata banjir sudah surut, apakah memang tidak ada warga yang mengungsi? Kalau untuk di Semarang Timur sendiri, warga masih mendiami di rumah sambil membersihkan. Sementara kalau di wilayah Semarang Barat, khususnya di perumahan Wonosari, warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Baik, terima kasih Wisnu. Kita harapkan semoga cuaca di sana semakin baik sehingga banjir surut dan warga bisa kembali ke rumah. Terima kasih Wisnu, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup bertahap mulai hari ini setelah mencatat 0 pasien virus COVID-19. Bangunan yang awalnya adalah penginapan atlet Asian Games disulap menjadi rumah sakit darurat saat pandemi dengan berbagai fasilitas kesehatan. Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang mencatat 0 pasien virus corona yang dirawat sejak Kamis lalu berhenti beroperasi mulai hari ini. Kondisi 0 pasien merupakan rekor baru sejak Wisma Atlet beroperasi pada 23 Maret 2020. Kendati operasional ditutup, pemerintah masih menyiagakan Tower 6 guna mengantisipasi potensi kenaikan kasus COVID-19 usai libur Nataru 2023. Tower 6 saat ini memiliki 1.651 tempat tidur di 24 lantai. Tower itu dipilih karena aksesnya mudah dan fasilitas yang cukup. Saat pertama kali diresmikan menjadi RSDC oleh Presiden Joko Widodo 23 Maret 2020 lalu, ada 4 tower yang digunakan. Dari 4 tower itu, ada tempat isolasi pasien corona hingga laboratorium dan ruang radiologi. Pada hari pertama RSDC ini dioperasikan, antrean mobil pribadi yang hendak memeriksa calon pasien terkait corona mengular malam harinya. Pada mulanya RSDC Wisma Atlet didesain untuk menangani pasien terkait virus corona di wilayah Jabodetabek saja. Namun pada kenyataannya, banyak pasien dari luar kota yang datang dan meminta perawatan. Sekitar 1 bulan setelah kasus pertama COVID-19 diumumkan, tepatnya pada Kamis 9 April 2020, sebanyak 3 tower di Wisma Atlet Kemayoran dialihkan lagi fungsinya sebagai fasilitas penanganan COVID-19, sehingga total ada 7 tower di Wisma Atlet Kemayoran. Pada September 2020, seluruh lampu di kamar RSDC Wisma Atlet menyala viral di media sosial. Kepala Penerangan Kogab Wilhan 1 Kolonel Marinir saat itu Aris Mudian menjelaskan, menyalanya lampu-lampu di Wisma Atlet itu bukan berarti semua tower terisi pasien COVID-19. Dari 7 tower yang disiapkan di Wisma Atlet, hanya 2 yang digunakan untuk menangani COVID-19. 1 tower untuk menangani pasien COVID-19 dan 1 tower lagi untuk observasi. Selama beroperasi sejak 23 Maret 2020, keterisian tempat tidur di Wisma Atlet mencapai tingkat terendah pada 17 Mei 2021. Ketua BNPB saat itu Doni Monardo menyebut angka tersebut adalah rekor.
Saat Indonesia mengalami gelombang virus corona akibat varian Delta, kapasitas RSDC Wisma Atlet sempat mencapai 90%. Pasien pun diarahkan ke Rusun Nagrak di Cilincing. Varian Omikron pada Desember 2021 ditemukan di Indonesia. Kasus pertama Omikron ini ditemukan di Wisma Atlet Kemayoran, kemudian Wisma Atlet di lockdown selama 7 hari. Pada 23 Maret 2022 atau 2 tahun RSDC Wisma Atlet beroperasi, jumlah pasien Wisma Atlet Kemayoran terus mengalami penurunan. Saat itu ada 896 pasien yang masih dirawat. Hingga akhirnya tercatat 0 pasien di bulan ini, hingga pemerintah memutuskan hentikannya operasional RSDC Wisma Atlet. Pemirsa, Pekalongan, Jawa Tengah dikepung banjir di malam tahun baru. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.